Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aan Sururi dari channel Guru Ceria. Kali ini saya akan membagi bagaimana persiapan pada tahun 2020 mengikuti seleksi asesor BAN SM. Tentu saja video ini kekurangannya ada di audio dan video karena memang saya ambil dari rekaman asli yang berdurasi sekitar 1,30 menit. Dan dalam video ini akan saya bagi bagian sehingga nanti teman-teman bisa menyaksikan dalam waktu yang hanya kurang lebih 5-7 menit. Nah, apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan silakan ditulis pada kolom komentar di bawah video ini. Kisi-kisinya. Kisi-kisinya ada 3 untuk bagian pertama, memahami landasan filosofi sosiologis, kemudian kebijakan publik. Kemudian yang kedua memahami substansi kerangka pikir, yang ketiga memahami substansi metode pengukuran dan penilaian. Pengukuran. Iya, jadi ada 3, tapi yang kalau dari bukunya itu bab 1, kemudian loncat bab 4, bab 5. Jadi bab 3 tentang undang-undang dan sebagainya tidak masuk pada nomor 1. Sofi, itu pertanyaan pertama, apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah? Dalam intisarinya layanan terhadap siswa. Kemudian yang berikut, bagaimana mekanisme sekolah harus mempertanggungjawabkan layanannya? Pertama, mekanisme pertanggungjawaban suatu layanan dapat dikaitkan dengan sistem penjaminan mutu, baik secara internal maupun eksternal. Kemudian, akreditasi merupakan mekanisme penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh lembaga independen, artinya BAN. Akreditasi yang dimaksud untuk memotret mutu layanan pendidikan. Di filosofi juga ada pertanyaan ketiga, apa manfaat akreditasi? Jadi saya ulangi lagi, bagi yang baru gabung, di landasan filosofi itu menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah? Yang kedua, bagaimana mekanisme mempertanggungjawabkannya? Dan yang ketiga, apa manfaatnya? Nah, manfaat akreditasi itu dilihat dari 2 sisi. 1, sisi sekolah, yang kedua, sisi masyarakat. Untuk sisi sekolah itu ditujukan untuk perbaikan dan memanfaatkan hasil akreditasi. Dari sisi masyarakat, intinya adalah masyarakat agar bisa dapat memilih sekolah yang sesuai dengan tujuan menyekolahkan anaknya. Kemudian manfaat lain itu adalah kepada dinas pendidikan dan instansi lain yang memiliki tanggung jawab membina sekolah madrasah agar akreditasi menjadi dasar kuat apa yang harus mendapat penekanan perbaikan. Nah, ini untuk filosofi. Kemudian landasan sosiologi, ini ada 3 pertanyaan di dalam naskah akademik itu. Yang pertama, pendidikan sebagai instrumen mewujudkan cita-cita dan penilaian, Bu. Di dalam naskah itu setelah saya baca gitu ya. Yang pertama adalah pendidikan itu sebagai instrumen. Nah, yang kedua, fungsi dan peranan pendidikan dalam mendorong integrasi sosial. Dan yang ketiga, sekolah sebagai sistem sosial. Sebagai sistem sosial. Ya, jadi ada 3 di sosiologi. Coba kita lihat semakin perincinya di berikutnya. Nanti. Penjelasan yang pertama, pendidikan sebagai instrumen mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai sosial masyarakat itu adalah sekolah harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut di dalam kurikulum dan pembelajaran. Jadi yang pertama, itu implikasi yang paling penting adalah bagaimana sekolah itu dapat mengintegrasikan, dapat menginternalisasikan nilai-nilai ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Halo, masih setia dengan saya? Iya, Pak. Oke, berikutnya yang kedua. Di dalam sosiologis ini yang perlu Bapak Ibu
camkan adalah bahwa fungsi dan peranan pendidikan dalam mendorong integrasi sosial. Oh, implikasi. Ya, kan tadi ada 3 tadi ya. Yang pertama, kedua, ketiga. Nah, ini penjelasan yang keduanya. Pendidikan harus dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial. Dengan kata lain, harus berfungsi sebagai perekat sosial. Ada 2 pendekatan, yaitu ada afirmasi, ada multikultural. Jadi dalam fungsi afirmasi dan pendidikan integrasi sosial itu ada 2 pendekatan, yaitu afirmasi dan pendidikan multikultural. Ya. Kemudian kalau yang afirmasi itu bagaimana sekolah dapat membuka akses tanpa membeda-bedakan anak-anak tidak secara ekonomi, sosial maupun geografis. Jadi sekolah itu terbuka aksesnya. Kemudian multikultural itu bertujuan menciptakan persamaan peluang dengan tidak melihat ras, etnis, kelas, sosial, dan kelompok dan budaya. Jadi IASP itu dikembangkan di landasan filosofi sudah tadi, yang kedua sosiologi, kemudian yang ketiga sekolah itu harus sebagai sistem sosial. Nah, bahwa sekolah tersebut pada intinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. 7 uraian di dalam naskah akademik tersebut. Jadi sekolah itu harus mengembangkan tata kelola internalnya secara efektif dan efisien melalui penataan elemen input, proses, dan luaran. Kedua, sekolah itu perlu membuka diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Nah, berikutnya lagi. Yang ketiga, landasan kebijakan publik. Ini baru kisi-kisi yang nomor 1 ya Bapak dan Ibu. Ya. Pada landasan publik ini agak banyak. Nah, saya singkat aja, nanti materinya bisa saya share nanti. Iya. Ya. Jadi intinya instrumen akreditasi tetap harus memiliki karakteristik sebagai instrumen diagnostik pada tingkatan sistem sekolah. Kemudian yang kedua, informasinya harus digali reasonable. Kemudian yang ketiga, instrumennya harus meaningful dan discriminatory agar bisa membedakan mana sekolah yang melakukan hal-hal meaningful, kemudian yang belum. Yang keempat, tingkatnya sederhana, jadi tidak banyak. Yang kelima, penyederhanaan pelaksanaan akreditasi. Yang keenam, pelaksanaan reakreditasi harus lebih praktis. Jadi secara konkret pelaksanaan akreditasi selengkapnya akan harus mensyaratkan verifikasi kondisi sekolah untuk memastikan bahwa sebuah sekolah yang akan diakreditasi memenuhi persyaratan atau compliance minimal dalam berbagai hal untuk menunjukkan bahwa sekolah yang bersangkutan layak diakreditasi. Makanya di IASP 2020 yang pertama nanti dicek sekolah itu layak atau tidak. Nah, layak atau tidaknya itu melalui data Dapodik, kemudian secara minimal jika layak baru dikunjungi. Nanti pada poin berikutnya bisa dijelaskan pada kisi-kisi yang kedua, yang ketiga. Nah, berikutnya di dalam naskah akademik juga dijelaskan bagaimana landasan konseptual dari pengembangan instrumen akreditasi satuan pendidikan. Yang pertama dari berbagai referensi, kemudian yang kedua diuji coba, kemudian yang ketiga bekerja sama dengan tim yang dari Australia.